Selamat sore. Sore, Pak. Nonton Netflix ya. Baru ada berapa orang nih? Itu dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Oke. Pada kemana ini teman-temannya nih? Masih pada kerja ya? Antara kerja atau masih di jalan sih Pak. Jadi gimana ini kita tunggu 5 menit lagi? Tunggu aja dulu kali enggak Pak. Masih 10 orang soalnya. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Wah, hadir, hadir, siap, siap. Ini siapa ini ISTID tambah ini? Kak Mami Pak, maaf belum ganti Oh, nama. Tamami, Mahasiswa baru, Pak. Tamami dari Prodi. Oh, baru. Oh, Tamami siapa namanya ini? Mahasiswa baru. Sama Pak, Saifuddin Tamami Pak. Oh, Saifuddin. Oh, kirain baru. Oh, Mas Arif. Kita ngapain nih hari ini nih, Mas Arif nih? Agendanya kita hari ini ngapain nih, Mas Arif atau tempat yang lain nih? Ketua kelasnya mana nih? Nggak pernah masuk ini ketua kelasnya nih. Agendanya nyantai liburan sih, Pak. Bentar, saya cek dulu agendanya apa. Kemarin udah semua belum? Kelompok kayaknya belum ya. Oh iya, belum semua ini kelompok ya. Kemarin baru kelompoknya Mas Arif aja ya. Hmm. Jadi kita agendanya hari ini kita lanjutkan presentasi tugas kelompok teman-teman yang belum ya. Soalnya memang banyak yang belum nih saya lihat ya. Sini ya, kalian sama sekalian presentasi UTS ya teman-teman ya. Jawabannya ya sama nanti saya infokan terkait siapa yang sudah belum tes dan yang belum tes dan sekalian cek asesnya teman-teman ya jika ada terkait sedikit ada yang tidak sesuai atau apa dan disampaikan aja teman-teman semua ya. Jadi nanti buat teman-teman untuk itu jika nanti ada yang tidak sesuai absesinya, biasakan nanti untuk absesinya menggunakan link yang eh, yang saya share di grup ya teman-teman semua ya. Iya nih banyak yang belum ini kelompok satu nih orangnya udah ada belum nih orang-orangnya nih. Ramadian belum ada. Ramadian gimana kelompoknya Ramadian? Belum standby ya Mas Ramadian ya. Oke kalau Biasanya gitu. hadir terus, Pak. Cuman lupa itu link di grup itu ngisi kadang. Sering lupa sih saya kalau nggak salah. Coba kita cek absesi dulu berarti ya. Oke, kita cek Iya Pak, absesinya dulu ya. saya bakal sering Eh. lupa Pak kalau linknya ini. Wah, bisa aja Mas Gipari kau. Pak, ini Pak, izin Lu. Pak, ini dapat pesan dari Pak Anas, dari Anas Pak. Anas nggak bisa join karena masih di pesawat Pak. Oh gitu, siap, siap, siap.
Coba saya cek ya. Ini Mas Gipari kenapa ini nggak pernah masuk ini? Masuk, Pak. Wah, Mas Arif masuk nggak Mas Gipari ini? Oke, saya coba panggil ya. Mas, ini tadi masih di pesawat ya. Ini masih di pesawat. Saya join berarti ya. Saya nolin dulu aja ya. Nah, buat yang lain nanti absensinya tetap pakai link ya. Saya panggil coba ya. Assalamualaikum Panas. Waalaikumsalam Mbak Novita. Halo Pak. Ma- Iya, kenapa Mbak Novita? Gimana kabarnya? Oke, saya panggil. Udah pada kumpul semua belum? Belum ya? Ana belum kumpul ya, Ana? Kumpul Pak Indrawan. Ana belum ada. Oke. Arif Kurniawan, Mas Arif. Ada Ada ya, Pak. Mas Arif udah kumpul. Febrian Dio udah ada belum? Saya udah lama gak manggil teman-teman nih. Hadir, Pak. Dia, oke. Terus si nanti absennya tetap pakai link ya. Terus ada si Mas Gipari, gimana? Hadir, hadir, Pak. Ah, hadir doang. UTS-nya mana UTS-nya? Nah, udah masuk, Pak. Udah kirim. Mau kirim kemana? Belum ada ini. Oh, belum. Ya udah saya kirim ulang ya. Wah, bisa aja lu. Bisa aja lupa itu. Kagak, Pak. Udah kirim, Pak. Ini. Coba mana buktinya? Ayo, mau lihat saya. Wah, udah kirim belum? Nih, saya cek ya. Email siapa namanya? Gibare et al, Pak. .com. Gipari, GHI ya? Ya, ya, betul, Pak. Nggak ada Mas Gipari. Coba, Pak. Ntar saya cek dulu, Pak. Ini konfikan emailnya, Pak. Dan masuk nggak tuh Pak TS-nya? Pak, dibacain aja dulu, Pak. Yang masuk sama yang nggak masuk, Pak. Takutnya ntar Oke. kayak kemarin kan di kelas kemarin gitu juga, Pak. Ada yang nilainya jelek karena Iya, nggak masuk, Pak. iya makanya ini mau saya cek ini Mas Gipari ya. Oke, Mas Tamami aman ya? Kita sudah ada. Oke, Mas Patur, sabar ya Mas Dino nanti dipanggil ya. Oke, Mas Patur, mana orangnya nih? Gak ada suaranya nih, mau dengar suaranya nih. Tadi Tamami udah suaranya udah, Patur di jalan ya. Oke, terus Mbak Novita, Novita hadir Pak. oke UTS-nya aman ada. Oke, Ya, Mas Sidik, mau nanya. kenapa Mbak Novita? Saya kan kadang suka lupa absen lewat form itu ya Pak. Hmm, Itu gimana ya Pak? yang mana yang lupa? Nggak tahu saya juga. Nggak inget. Ya, yang ingat Oh, yang Pak, mana? kalau absen dulu, Pak. tapi sebenarnya masuk terus sih Pak. Kecuali yang waktu itu izin sakit. Izinnya cuma satu jadi. Iya. Izinnya cuma satu. Ya oke, Tapi berarti saya lupa Pak. masukin satu ya. Maksudnya waktu kapan itu? Oh iya, pokoknya nanti nextnya jangan sampai lupa ya, Manovita ya, untuk absensinya ya buat teman-teman semua ya. Nah, soalnya nanti khawatirnya tidak ada pengecekan ini lagi ya, teman-teman ya. Oke, oke buat teman-teman semua ya, Mas Arif, Mas Gifari ya. Baik, Pak. Oke, untuk kali ini jangan lupa absensi linknya ya. Oke, berikutnya Mas Rahmat Sidik. Belum ada orangnya ya. Mas Ramadian. Nggak apa-apa kalau ada kenapa yang tidak sesuai diinfokan aja ke saya nanti saya ini. Mas Ramadian gimana? Belum standby orangnya nih. Mas Ramadian. UTS-nya belum ada. Belum standby? Oke. Mas Rifki. Belum ada orangnya ya. Oke. Berikutnya siapa nih? Mas Rinanto. Oke. Mas Abdillah. Nggak ada ya. Abdillah. Hairul Umam. Ini Hairul Umam kemana ini? 4 kali nih tidak ada absensinya nih. Ada yang tahu nggak kabarnya nih? Mas Hairul Umam nih. Nggak ada yang tahu ya. Nggak ada yang tahu kabarnya ya.
Ibnu, Ibnu belum ada ya, Pak Ibnu ya, Pak Ibnu ada belum? Oke, belum. Oke, Mas Aditya Prayoga. Oh, baiknya belum pada masuk ini ya. Muhammad Aditya hadir, Pak. Mohon Oh maaf, ya, masih di jalan. oh ya siap siap siap. Ya, ini anggota kita. Pak, absen yang di link sekarang nggak apa-apa. Iya, absensinya pakai yang link ya, teman-teman semua ya. Oh, Oke, oke, siap. ya jangan tolong jangan sampai lupa ya buat teman-teman ya. Oke, karena saya ngambil itunya dari link ya. Oke, berikutnya Mas Yoga Adityo. Ini pada kemana nih teman-teman ini? Pada nggak masuk nih. Apa lupa kali kalau ada kelas? Mas Fauzi, baik yang hadir ini cuma 13 orang ini. Pada kemana ini? Mas Gipari, pada kemana nih teman-teman ini Mas Gipari? Kalau ini sih masih di kantor, Pak. Biasanya, Pak, jam segini, Pak. Hmm, jam berapa biasanya mulai pada rame? Belum sih, Pak, masalahnya, Pak. Kantor sibuk banget. Oh, ini ya apa? Akhir Ini tahun, ya. Pak, mau end of year. Iya, Pak. Oh, gitu. Juga. Tiap kantor Novia makanya ini sedikit yang masuk ya. Pada kejar setoran semua tuh. Pada kerja setoran semua ya. Iya Pak, nanti awal tahun juga start tahun pasti kejar juga tuh. Tiap tahun gitu juga ya. Ya udah Satu berarti tahun penuh dikejar, Pak. 1 tahun perlu dikejar. Berarti apa semuanya ya? Iya Pak, bener Pak. Ya udah buat teman-teman mudah-mudahan nanti bisa menyimbangkan ya teman-teman ya, takutnya nanti di mata kuliah yang lain kalau teman-teman tidak mengerjakan UTS nantinya jadi kendala buat teman-teman ya ataupun puasnya ya buat teman-teman semua ya. Oke, berikutnya Mas Ahmad Fauzi sama juga ya. Oke, nggak ada orang ini. Mas Misbah, Misbah udah ada belum Misbah? Belum ada ya. 12 orang doang ya. Oke. Berikutnya Haikal juga nggak ada ya. Kawa mana Kawa nih? Hadir, Pak, hadir. Mas Mas Ramadian, UTS-nya kenapa belum ngirim Mas Ramadian? UTS kenapa belum kirim? Oke, berikutnya Wildan. Kemana Wildan? Hilang juga ya. Andik, kemana Andik? Hmm, Monica, Monica Carla. Hadir, Pak. Mbak Monica, UTS-nya kenapa belum kirim? Iya, Pak. Belum nyelesain, Pak. Kelompoknya siapa kemarin? Kelompoknya sama Haikal, Pak. Terus siapa lagi? Terus, apa ya? Lupa. Bentar, Pak. Monik lihat dulu. Itu nomor 24 Kawarismi ada itu Pak. Udah apa? Kawarismi. Ada Iya, ya? Tadi, ada. tapi udah saya panggil belum tadi? Belum Udah, ya? jawab juga Tadi, Pak. Pak. Mas Kawa, UTS-nya belum ada juga ini. Kelompoknya siapa ini? Sama Mbak Carla nih ya. Coba dicek dulu kelompoknya siapa ya. Mas Kawa, siapa kelompoknya ini? UTS-nya belum ada ini.
Gimana Mas Kawa? Mas Kawa, Mbak Carla, ya. Tolong dicek ya. Kawa di jalan lagi, jangan-jangan nih si Kawa nih. Wah, di jalan, Pak. Hmm. Gimana Mbak Carla? Sudah dapat? Si Kawa lagi di jalan kali ini si Kawa nih. Oke, skip dulu ya Mbak Carla ya, nanti diinfokan ya. Ini sudah putus lagi, siapa nih yang hilang nih? Kawa. Kawa ngilang Kawa. Putus kali sinyalnya di jalan. Oke, berikutnya ada Mas Padil. Mas Padil nggak ada orangnya nih, kemana nih? Mas Dino. Dino hadir Bir. terus ya. Ya oke nih komplit ya. Di konversi itu bagus semua ya. Absensinya ya oke aman. Pak Intawan kemana Pak Intawan belum masuk nih? Selalu hadir, Pak. Oh, iya, iya Pak Intawan ya. UTS aman semua ya ini ya. Oke, Padli kemana nih Padli? Ngilang lagi nih si Alhamdulillah, Padli. timnya bagus-bagus, Pak. Alhamdulillah. Terima kasih, Pak Dino, dengan tim kita. Ini kita mas kayak rumah nggak ngirim ternyata tuh Pak. Siapa itu? Hairul Kayak Umam. rumah Nggak kirim dia. nggak Belum ada ngirim dia dia. Pak. Gimana tuh Pak? Ya, harus saya tanya dulu ke orangnya. Ada gak orangnya sekarang? Karena udah kita ini sih kemarin tuh ngajarin. Gitu. Oke. Nanti harus saya tanya dulu langsung ke orangnya. Belum ada lagi orangnya ini. Oh ini lagi ngechat saya nih. Hmm. Si Padli kemana? Hilang lagi si Padli ini. Kerja kali dia. Oh. Pak, itu absennya saya kok bisa ada bolong dua ya, Pak ya? Padahal Ayo, saya bener. selalu datang. Yang bener. Absen nggak? Kita mata kuliah udah banyak nih pengen dawan nih. Ayo. Iya, Pak. Kita 4 hari bertemu bersama, Pak. Makanya diinget-inget lagi coba. Tolong comot kali. Pak, itu Oh saya iya, waktu itu kan saya sakit gigi. Iya. karena Kenapa Mas Gitari? yang UTS masuk Pak itu Ya, mana namanya siapa? di Pari Pak yang Coba, UTS. coba cek lagi ya. Saya cek di email ya. Email lihat Di- emailnya kena blok Pak. Yang sebelumnya memang belum kirim kali Mas Gitari ya. Lagi di cas emailnya. Pak kalau mau komplain soal email kemana ya Pak? Email apa ini? Email absen sorry. Absen apa? Absen saya Soalnya atau saya absen ada apa? mata kuliah kemarin saya tanyain dosennya kagak ngasih solusi. Kenapa ini? Kenapa? Coba cerita ke saya Saya kenapa. ketipu sama ini Pak, sama link deskripsi grup. Saya kira absen di situ semua kan. Saya absen dah di situ terus. Taunya kata dosennya absennya tiap tiap minggu beda linknya. Gitu. Oh, Iya, siapa itu siapa namanya? pemrograman aplikasi mobile sama Pak Taufik. Oh, ya udah oke nanti saya note dulu ya. Mm. Saya Oke. kemarin udah tanyain, Ah, udah ada responnya mau belum? minta direvisi gitu. Hmm, Kalau kuliahnya saya hadir terus lah, tapi ya ada beberapa mungkin nggak maksimal ngikutinnya gitu. Lagi ada ya. kerjaan atau lagi di jalan gitu Pak. Yang penting mah konfirmasi Pak Dino kalau di mata kuliah saya mah ya. Ya, Pak. Absensi, tugas kelompoknya sama UTS-nya dikerjakan aja semampunya ya, sepemahaman teman-teman ya. Saya di mata kuliah saya nggak minta aplikasi yang Hmm. wah lah kalau kita nyebutnya mah ya. Jadi sepemahamannya teman-teman dikerjakan supaya apa? Supaya saya juga tahu teman-teman pemahamannya sudah sampai mana ya. Oke, ini Mas Gipari udah masuk ya. Siap, Kemarin memang aman. kemarin memang belum kirim ini nih, lupa kali ini. Iya Pak, kesangkut Pak. Ah, kesangkut beneran. Mana coba kesangkut apa belum kirim?
Muhammad Kirim ya di. bisa masuk kan, Pak? Siapa nih? Fatur, Muhammad Fatur. Atur mana Patur? Atur. Pokoknya ingat ya, kita tugas kelompok kedua juga gitu ya. Kirimnya kelompok. Kalau yang UASnya kirimnya individu ya, Pak, ini teman-teman ya. berarti yang tugas kelompok ini beda sama yang UTS kan, Pak? Sama, cuman beda cara pengirimannya aja. Oh, makanya ada Ya. yang nanya nih di WA saya nih. Kalau Banyak yang nanya. kelompok gimana, Pak? Yang kelompok kirimnya perwakilan aja. Oh Terus iya. uploadnya di Google Drive. Udah ada belum nih? Jangan-jangan belum nih teman-teman nih belum upload kali ini. Coba cek dulu Google Drive-nya ya. Saya cek dulu dah. Sekalian dari Belum, ini kita Pak. cek-cekin ya. Nggak paham yang ini, Pak, malahan Pak yang kelompok, Pak. Kalau yang jurnal, jurnal mah nggak usah udah, nggak usah upload ke situ, cukup UTS sama cukup kirim aja itu yang tadi itu ya. Ntar di review apa yang perlu diperbaiki. Kemarin udah diperbaiki belum itu yang kemarin saya minta itu Pak siapa namanya? Kan Mama, kalau yang kelompok itu seingat saya H+3 setelah ini, Eh, setelah UAS apa? Yang kelompok itu. yang kelompok ya. Iya, setelah H+3 Pak, setelah UAS. Enggak, alamat Google Meet yang mana nih? Enggak, kelompok mah terserah mau ngumpulinnya kapan. Yang penting pada saat ini saya pengen, kalau sudah mau, pokoknya batas itu Pak, sampai UAS saja nggak apa-apa dah saya kasih ini ya. Kalau untuk tugas kelompok ya, yang penting diupload ya teman-teman ya supaya ada ininya ya. Siap, laksanakan. Iya. Mana ini nih Google Drive-nya nih? Yang mana nih? Di deskripsi Pak. Mana deskripsinya kagak ada? Deskripsi apa? Set bos. Nggak ada deskripsinya Mas Gibari. Mana dia nih? Saya cek dulu ya Google Drive-nya ya. Jangan-jangan belum ada yang upload tugas kelompoknya nih. Saya curiga nih jadi. Oh ini dia. baru 3 sih, Pak, foldernya. Oke, kita cek dulu ya sama-sama ya. Oke, ini ya kayak gini modelnya ya. Kelompok diupload ke sini ya. Tujuh kelompok yang tugas-tugas aplikasinya ya, teman-teman semua ya. Kasih namanya nggak usah UTS, kasih namanya kelompok nih ini foldernya kasih tugas kelompok satu gitu, Mas Gipari ya nanti di rename aja ya. Tugas kelompok satu sama tugas kelompok dua ya. Di rename aja supaya nanti bisa saya lihat. Jadi buat yang belum upload, upload ya tentang tugas kelompoknya ya. Tuh 4 upload di sini ya, perwakilan aja ya teman-teman ya. Kalau ini perwakilan, kalau kelompok, kalau UTS kirimnya per individu ya. Baik Pak. Oke ya, bisa dipahami ya. Nanti di rename aja di juga kelompok satu, soalnya nanti ada tugas kelompok duanya juga ya. Oke, tadi yang udah kirim siapa lagi tuh? Udah dicek Si lagi aja Pak. Baru pada kirim Pak. Tadi saya lihat di itu. baru dikirim ya. Siapa lagi tadi? Pak, email kampus nggak bisa ya Pak ya? Yang mana nih? Yang ac.id ITTS. Emailnya kemana? Nggak, maksudnya berfungsi nggak sih Pak itu? Domain email yang di kampus itu sekarang? Berfungsi, saya pakai berfungsi kan? Bisa ya Pak ya? Kenapa emang? Emang kirim ke Pak, situ? saya login nih belum bisa Pak. Nggak tahu kenapa nih pakai domain kampus nih. Oh, ditanya aja ke Ini, bagian akademiknya. oh bagian akademik ya. Pak Hmm. Agung ya? Ke pokoknya ada nggak nomornya? Pak Agung Oke bisa. deh, saya main dah ke sana dah. Iya, boleh main ke sini. Ya. Buat teman-teman juga yang lain main-main aja ya ke sini Main ya. dah. Panas adanya hari apa nih? Saya mah setiap hari di sini Mas Oh, Gifari nih. hari bener nih. Iya, Oke, siap. yang lain juga ke sini ya. Kalian kalau ada yang mau bikin webinar atau apa ke saya juga langsung kasih tahu saya aja ya teman-teman ya.
Ini apa ini apps titik PY? Kemarin penjelasannya nggak ada ya. Aplikasinya doang ya, Mas. Siapa namanya ini? Iya, Pak. Udah lah. Siapa ini tadi nih? Mas Dian ya yang ngirim ya. Siapa tadi apps itu? Ya, halo, halo. Oh, Mas Ramadian ya. Oh, nggak ada penjelasannya nih aplikasinya nih. Jangan lupa ya, berarti ini yang dikirim itu aplikasi sama penjelasannya ya teman-teman semua ya. Oh, di Nanti PDF pas ya, Pak ya? puas ya. Kenapa? Di body email. Iya, jadi Oke, aplikasi oke. sama Terus saya buat PDF ya, Pak. ya Oke, oke. sama Salah, salah, manual salah ya. tangkap saya. Oke, Nanti kalau kalau bisa PLP-nya dikonversi jadi Excel aja nggak apa-apa ya. oke. Bisa nggak konversinya? Ini pakai Python sih, Pak. Iya, bisa nggak cara konversinya? Pakai apa? Pakai ini ntar nih Tunggu. konversinya nih. Di install dulu ininya ya. Oke. Ya, Mas Dian nih, Pak installer yang namanya ya. Di install dulu di ininya tuh, ntar Bisa, di bisa convertnya langsung pakai ini. dieksekusi ya, Pak. Gitu, Pak. Apa? Apa? Bisa langsung dieksekusi dari terminal ya, Pak. Iya, ya di running doang, pas di running. Maksudnya kan supaya jadi aplikasi desktop Iya. dipakai kita pakai Pak installer. Jadi kita konversi filenya dari PY ke Excel-nya, ya. Oke. Nih alamat websitenya nih di sini kita install dulu di sini nih. Mana nih? Bacaan pip nih. Oh, udah Nih, ada di pip ya? Itu enak. Tinggal pip aja tuh. ya betul. Di install lewat CMD ya. Ini di copy di CMD nantinya. Setelah itu tunggu sampai selesai ya, Mas Dian ya. Kalian pakai Python ya. Oke, siap, Pak. Hari Sabtu main ke kampus. Orang nggak, aduh hari Sabtu saya nggak tahu nih. Saya sampai hari Jumat doang sini. Oke ya, Mas Dian ya. Nanti kalau udah selesai terinstall, baru di CMD ketik lagi Pak installer nama aplikasinya apa ya? App apa tadi itu? App titik apa tadi? Apps atau dia. Pokoknya nama aplikasinya lah ya. Di ini di CMD nanti dia akan terbuil ya file Excel-nya ya. Oke, Mas Dian ya. Ya, oke, Pak. Hmm. Oke, paham. Pokoknya buat teman-teman semua kalau ada kendala terkait UTS ataupun tugas kelompok dikasih tahu ya teman-teman ya. Jangan diem-diem baik ya. Misalnya ada kendala Pak ini saya lagi ini kasih tahu ya teman-teman ya. Ini sengaja saya konfirmasi biar teman-teman dapat menyampaikan juga sih ya. Oke. Udah ya, nggak ada lagi yang kirim ya. Oke, berarti udah mulai bisa banyak nih ya presentasi ya. Jadi kita agendanya hari ini ya, Mas Gipari, presentasi tugas kelompok sama presentasi UTS. Silakan ya. Kalau untuk UTS nanti bagian presentasi UTS-nya dia ada tambahan nilai 10 ya, teman-teman semua ya. Itu kalau tidak ada pertanyaan. Tapi kalau ada pertanyaan misalkan satu, dia akan tambah nilainya 15 ya. Kalau lebih dari satu nanti bisa ada 20 lah buat tambahan nilainya teman-teman semua ya. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Silakan. Kalau kelompok kemarin yang udah itu baru Mas Arif ya. Saya bacakan lagi yang kelompok ya. Kalau yang udah siap mau presentasi silakan di interupsi aja saya ya teman-teman ya. Oke, Ramadian udah siap belum untuk presentasi tugas kelompoknya? Belum siap ya? Belum, Pak. Masa? Ya, belum Oh, konfirmasi sih, belum. Pak. Oh gitu. Oke. Mas Hairul Umam, UTS-nya kemana ini? Belum ngumpulin nih Mas Hairul Umam. Tolong kumpulin ya. Iya, belum Pak. Nanti saya submitin Pak. Oke. Oh iya, oke. Berikutnya kelompok 2, Novita. Gimana tugas kelompoknya? Sudah tidak upload ya? Mau bisa presentasi nggak Mbak Novita? Silakan jika ini. Soalnya si Abdillah sama Misbah tidak terlihat ini. Gimana Mbak Novita? Mau presentasi tugas kelompoknya atau mau presentasi UTS? Silakan. Oke, belum siap juga.
Berikutnya kelompok 3 ada Padil, Dio, Dio siapa nih? Rifki, dia namanya siapa ini? Febrian Dio Pak, itu Pak. Oh, Febrian Dio. Saya Ya, bingung Dio. Ya panggilannya Febrian gitu. Dio. Iya. Nggak ada yang standby lagi nih si Rif kelompok ini nih ya. Pada hilang nih. Rifki nggak ada. Fadil nggak ada. Si Dio juga nggak ada ya. Oke, kalau 4 udah ya. Kemarin Mas Arif ya berarti ya presentasi ya. Oke. Mas Wildar atau Mas Tamami kalau mau presentasi UTS silakan ya. Oke. Kemarin yang udah presentasi Mas Arif sekalian sama UTS nggak apa-apa ya. Mas Padil kelompok 9. Nggak tahu ini. Mas Padil kelompok berapa nih Mas Gitar ini? 3 apa 9? Itu yang baru bukan Pak orangnya Pak? Nggak tahu. Itu Fadli. Yang 9 itu Fadli. Pokoknya kalau yang baru itu yang baru-baru masuk sih di kelompok selanjutnya Pak. Iya ini si Fadli. Fadli Iya. doang ini. Beda. Emang sama Padil sama Fadli. Beda ini beda orang. Mas Fadil di kelompok 3 ya. Kalau Mas Beda Fadli di orang. beda orang. Oh, Mhm. Kayak nggak ada nih Mas Widan atau Mas Tamami mau presentasinya. Kayak skip ya. Kan kan kemarin udah, Pak, diwakilin Mas Arief. Oh itu yang Itu presentasi udah sudah, Mas Pak. Mas Tamami udah. Iya, udah diwakilin Mas Arief kan. Oh iya itu yang tugas kelompok mau presentasi UTS-nya maksudnya sendiri-sendiri. Oh, nah Eh, saya kalau dulu nih, Pak. kalau apa? Nah saya nih, Apa mau UTS? presentasi Oh, oh ya kelompok berapa ini Mas Dino? 8. Bentar, Pak. Saya tukar laptop dulu dah. Laptop saya udah nggak bisa buka ini lagi nih. Oh ya silakan. Ya Mas Tamami gitu ya. Kalau UTS individu ya. Kalau Mas Arif udah sekalian nggak apa-apa ya. Kan Mas Arif dulu yang presentasikan yang tugas kelompoknya ya. Jadi sekalian dapat yang presentasi UTS-nya juga ya. Kemarin ya Mas Arif udah ya. Oke. Jadi yang belum Mas Wildan sama Mas Tamami kalau mau presentasi UTS-nya silakan ya. Oke. Berikutnya sambil nunggu Mas Dino ya. Saya panggil dulu ya. Ibnu, Kawa, Ahmad udah ada standby belum? Belum ada ya. Ibnu insya Oke. Allah minggu depan Pak. Minggu depan. Oke, tolong dipersiapkan dengan baik ya, baik Mas Ibnu ya. Ya Pak. Oke, nanti Oke siap Pak. oke. Kelompok 6, Atur, Rinanto, Yoga. Gimana mau presentasi tugas kelompoknya enggak? Oke. Maaf Pak, lagi jaga lilin nih Pak. Dua temennya lagi nggak on kayaknya itu. Gitu. Lagi kemana ini? Ini orang-orang lagi ini pada hilang kali. Ya udah. Kalau berarti nggak belum siap ya. Oke. Kelompok 7. Givari, Monica, Sidik, Haikal. belum Pak, belum Pak. Lagi ngerancang ininya Pak, dokumentasinya Pak. Oh ya, oke, siap. Nah, kita masuk ke kelompok 8 ya. Tadi Mas Dino udah siap ya. Oke, silakan nanti Mas Dino ya ditunggu ya. Oke. Kelompok 9 orangnya nggak ada ini kemana di si Padli. Oke, kita tunggu Mas Dino aja ya. Oke, Ini harus semuanya, Pak. Hadir. kenapa? Harus semuanya, Pak. Enggak harus semua. Silakan kalau kelompoknya ada yang mau siap, mau presentasi silakan. Oh, Kalau memang bersedia dan temennya itu ya nggak apa-apa silakan. kayaknya cuma ada Pak Indrawan nih anggota saya. Mbak Indawan, gitu. Ya udah, nggak Malu apa-apa hadir silakan. saya. Iya, nggak apa-apa. Nanti kan kalau seandainya yang presentasi Mas Dino, berarti Mas Dino sudah sekalian sama presentasi UTS. Nanti giliran Pak Indawan melakukan presentasi UTS-nya individu seperti itu supaya dapat nilai tambahnya. Bisa Bentar ya, Pak. dipahami nggak? Ganti Bisa laptop. dipahami nggak Pak Indawan? Sorry Pak, nggak kedengeran Pak, lagi berisik juga di sini. Oh, nanti pas presentasi UTS-nya sendiri-sendiri ya Pak Indawan ya. Boleh Pak, boleh. Oke. Ini kita mau break dulu apa gimana Pak Dino? Oh, oh iya udah mau maghrib ya.
Udah maghrib ya. Kita break dulu nanti Iya. ya berarti Break setelah. dulu aja dulu, Pak. Oke, nanti kita balik lagi nanti langsung presentasi aja Mas Dino ya. Ya, Oke. Terima kasih Ya, buat Pak. teman-teman kita izin break dulu ya buat teman-teman yang ini tolong dipersiapkan ya untuk presentasinya ya. Baik kelompok maupun UTC ya. Oke. Saya izin break ya teman-teman ya. Kita kembali 18.15 sampai 18.20 aja ya teman-teman ya. Oke, sudah ada standby lagi teman-teman. Oke, masih sholat kali Pak. ya. Oke, siapa itu? Mas Dino. ya Pak. Yuk, kalau sudah siap, boleh, nggak apa-apa. Teman-teman udah standby belum, teman-teman semua? Baru Mas Arif ya, yang lain gimana? Tadi berarti ada perubahan ya, Mas Fadil berarti masuk kelompoknya siapa? Fadil masuk kelompoknya Mas Andik. Silakan Mas Dino jika sudah siap, nggak apa-apa, langsung dimulai aja. Barangkali teman-teman masih pada sholat kali. Oke, Nah, share dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih untuk kesempatannya untuk saya menjelaskan jurnal terkait tugas kelompok 8, yaitu yang terdiri dari anggotanya saya, Dino Anandas Putra, Pak Indrawan, Mas Khairul Umam, sama Muhammad Aditya. Nah, di sini kita ngangkat topik terkait implementasi high capability system dengan pemanfaatan load balancing engine X dan Galera cluster MariaDB database. Nah, ini saya latar belakangin sebenarnya terkait dengan saya punya project sebenarnya sampingan sebuah perusahaan startup kecil gitu baru yang bergerak di bidang pembuatan aplikasi untuk tes apa namanya nih tes psikotes tim XR untuk melakukan seleksi di saat perekrutan eh, karyawan gitu atau sumber daya manusia. Nah, di situ mereka juga punya sistem yang existing running sebelumnya eh, secara standalone. Maksudnya standalone itu dia cuman kira-kira gambarnya mereka itu cuma punya sistem seperti ini. Jadi mereka tuh punya sistem satu server include semua service ada di satu server dan koneksi ke database. Nah, kebetulan ini juga di existingnya itu database-nya juga kalau nggak salah gabung sih awalnya. Mereka gabung. Nah, di situ mereka sering mendapatkan kendala terkait performance dari aplikasi mereka. Padahal untuk spek servernya udah lumayan besar. Nah, tapi mereka juga masih terkendala dengan performance dari aplikasinya di server tersebut. Sehingga mereka sering mengalami downtime layanan dari sisi aplikasi. Jadi dari latar belakang masalah itu, kita mencoba untuk merancang gimana sih kita bisa membuat sebuah sistem yang memberikan high availability yang kuat atau besar ke sistem yang kita miliki gitu. Jadi ya penyebab downtime ini bisa berbagai macam faktor ya seperti kayak ada karena load request yang terlalu tinggi atau karena serangan DDoS atau karena kerusakan hardware server. Nah, itu bisa berbagai macam faktor. Nah, jadi dari berangkat dari permasalahan itu kita sebenarnya bisa membangun sebuah sistem yang bisa memberikan eh,
high availability yang lebih besar ke aplikasi kita. HA itu mengacu pada kemampuan sistem untuk meminimalkan waktu henti atau downtime dengan mendukung operasi yang berkelanjutan meskipun terjadi gangguan. Di salah satu komponen kunci dalam implementasi high capability ini adalah load balancing. Nah, di sini kita menggunakan load balancing dari Nginx sebagai salah satu teknologi load balancer yang memungkinkan mendistribusikan lalu lintas ke beberapa server backend. Nah, kemudian untuk di database-nya kita juga mengkombinasikan si Nginx ini sebagai load balancer dengan Galera cluster untuk replikasi database. Sistem dapat memberikan keandalan tinggi dalam menangani lonjakan permintaan sekaligus memastikan integritas data. Implementasi ini tidak hanya mengurangi dampak downtime, tetapi juga memberikan ketahanan terhadap serangan cyber dan kegagalan perangkat keras. Dengan pendekatan ini, organisasi dapat mengelola infrastruktur teknologi mereka dengan lebih efektif untuk mendukung kebutuhan operasional yang terus meningkat. Jadi berangkat dari case ini, kita tercetuskan untuk menuangkan ide ini ke dalam bentuk jurnal implementasi high capability system dengan pemanfaatan load balancing Nginx dan Galera cluster. Nah, high capability itu merupakan konsep yang berfokus pada sistem yang dapat terus beroperasi meskipun terdapat gangguan atau kerusakan pada sebagian komponennya. Itu menurut Tannenbaum dan Van Steen dalam bukunya Distributed System, Principles and Paradigms. Menjelaskan bahwa sistem yang dirancang dengan prinsip HA harus memiliki redundansi dan kemampuan deteksi serta pemulihan dari kegagalan dengan cepat. Sistem ini juga bergantung pada 3 aspek utama, availability, reliability, dan scalability. Bentar Pak, ada telepon dari kantor. Halo Mbak, saya lagi kuliah, bentar dulu Mbak. Ya, yuk. Ya, sorry. Nah, jadi tadi ada 3 aspek di high availability itu ada availability, reliability, dan scalability. Kombinasi ketiganya memberikan dasar untuk menjaga layanan tetap berjalan meskipun terjadi gangguan pada salah satu subsistem. Nah, kemudian untuk load balancing itu kita menggunakan Nginx. Ini adalah salah satu fitur juga yang ada pada Nginx. Nah, di Nginx itu dia punya 3 algoritma dalam membuat load balancing. Yang pertama ada round robin, yang kedua ada list connection, dan yang ketiga ada IP hash. Round robin ini adalah setup defaultnya bawaan dari Nginx. Nah, round robin itu adalah algoritma default dalam Nginx yang mendistribusikan permintaan ke server backend secara bergilir. Setiap server mendapatkan satu permintaan secara merata dalam siklus berulang, tanpa memperhitungkan status atau beban server. Nah, keunggulannya implementasi sederhana dan mudah dipahami, cocok untuk infrastruktur dengan server yang memiliki spesifikasi seragam. Kalau kelemahannya tidak memperhatikan beban aktual pada server backend, sehingga bisa menyebabkan bottleneck jika salah satu server memiliki performa lebih rendah. Yang kedua ada IP hash. IP hash itu adalah algoritma yang mendistribusikan permintaan berdasarkan hash dari alamat IP klien. Algoritma ini memastikan bahwa permintaan dari IP yang sama akan selalu diarahkan ke server yang sama, kecuali server tersebut tidak tersedia. Ini sangat cocok nih kalau aplikasi kita menggunakan sistem caching, tapi kita nggak punya apa ya kayak Redis gitulah, Redis server gitu, nggak ada caching server gitu. Jadi kita aplikasinya tuh cuma cachingnya di internal aplikasi itu saja gitu. Misalkan dia ada di web server 1, ya udah cachingnya di web server 1. Jadi kita harus mempertahankan tuh kalau seandainya ada klien yang akses dari IP tertentu ke web server 1, nah dia harus selalu tetap di IP web server 1. Nggak boleh berubah ke IP web server 2. Karena ditakutkan nanti sessionnya hilang. Kan itu bakalan sangat berbahaya ya kalau sistem psikotesnya berupa kayak ujian, dia udah ngerjain beberapa soal gitu, misalkan setengahnya, tahu-tahu sessionnya pindah ke web server 2 jadi hilang kan yang pekerjaan soal-soal yang udah dikerjakan sebelumnya. Nah, keunggulannya itu dia itu mendukung session stickness
sehingga cocok untuk aplikasi yang menyimpan sesi pengguna di server tertentu. Ya, ini maksudnya yang seperti penggunaan ready server. Kemudian, konsistensi dalam penanganan permintaan dari klien yang sama. Kelemahannya distribusi beban kurang optimal, terutama jika distribusi IP klien tidak merata. Terus yang ketiga, list connection. Adalah algoritma yang mengarahkan permintaan ke server dengan koneksi beban kerja server saat mendistribusikan permintaan, sehingga lebih efisien dibandingkan round robin dalam sistem dengan lalu lintas permintaan yang tidak seragam. Nah, ini keunggulannya dia optimal untuk server dengan kapasitas berbeda atau beban kerja yang bervariasi, mencegah server tertentu mengalami overload. Terus kelemahannya membutuhkan monitoring aktif terhadap koneksi aktif setiap server, tidak mempertimbangkan durasi setiap koneksi atau waktu pemrosesan permintaan. Itu kelemahannya, dua kelemahannya. Jadi kalau sebenarnya sih di antara tiga ini lebih oke di list connection sih. Jadi dia melakukan pengecekan dulu tuh setiap request yang masuk, seperti gambaran ini, setiap request yang masuk dari user ke LB ini, dia akan cek dulu nih node-node-nya, misalkan node-nya ada 3. Nah, dia akan ngecek dulu nih siapa yang performanya atau utilisasinya lebih lega. Jadi request-nya akan diteruskan ke node yang lebih lega. Nah, ini kayak kalau dibandingkan ketiga algoritmanya itu, round robin itu cocok untuk sistem yang sederhana dengan server yang seragam dan lalu lintas yang merata. Kalau IP hash, dia ideal untuk aplikasi yang membutuhkan konsistensi sesi atau memiliki data sesi yang disimpan di server tertentu. Kalau yang ke ya list connection paling cocok untuk sistem dengan beban kerja yang bervariasi atau server dengan spesifikasi berbeda. Jadi kalau kita punya node dengan spek yang berbeda-berbeda, lebih bagus juga sih kita pakai list connection. Kemudian untuk replikasi database dengan Galera Cluster, ini adalah solusi database clustering berbasis replikasi multi-master yang mendukung sinkronisasi data secara konsisten antara node. Terus gambarannya seperti inilah kira-kira. Jadi nanti di tiga database server itu dia saling saling terreplikat. Jadi setiap ada data masuk ke node 1, eh, pertambahan data di node 1 juga akan bertambah data di node 2 dan node 3. Nah, begitu juga di node 2 dan node 3. Jika salah satu node ini mengalami pertambahan data, di node yang lainnya juga bakalan mendapatkan pertambahan datanya tersebut. Dan jadi ini sistemnya master-master. Jadi data bisa diinput dari mana saja. Dari node mana saja. Oke, mungkin untuk gambarannya ya. Misalkan sebelumnya kita punya sistem itu seperti ini. Kita punya satu server yang kita jadiin sebagai web aplikasi kita. Kemudian ada satu server sebagai database. Nah, misalkan dari kondisi seperti ini, standalone, kalau terjadi kerusakan pada web server kita, maka sistem kita akan downtime. Kita butuh waktu untuk melakukan perbaikan. Dan lama atau durasi yang kita butuhkan untuk perbaikan itulah yang menjadi waktu atau durasi downtime dari aplikasi kita atau layanan kita. Nah, untuk mensiasati supaya layanan downtime itu tidak lama, kita bisa membangun sistem high capability itu menggunakan load balancer pada Nginx seperti gambaran seperti ini. Jadi kita bikin 3 aplikasinya itu kita bikin 3. Nah, ini kita bisa bikin aplikasinya itu secara data aplikasinya itu harus sama. Kita bikin ketiga-tiganya. Jadi kalau ada deployment atau perubahan atau update di web server 1, kita juga harus lakukan di web server atau web server 2 dan web server 3. Nah, kemudian kita integrasiin di LB, load balancer. Domainnya kita pasang di LB. Sehingga nanti setiap user atau klien yang mengakses ke domainnya yang ada di LB, nah LB ini yang akan nuruskan nanti. Si prosesnya akan diteruskan ke KPP 1 kah, atau KPP 2 kah, atau KPP 3. Nah, itu tergantung nanti kita pakai algoritmanya yang seperti apa. Misalkan kalau yang banyak pasaran dipakai sih sepertinya yang kayak list connection ini, karena paling cocok untuk sistem dengan beban
dengan beban kerja yang bervariasi atau server yang memiliki spesifikasi yang berbeda. Jadi nanti dia bisa ngecek dulu nih di antara 3 node-nya ini mana nih yang secara utilisasi dia lebih lega. Nah, nanti requestnya akan diteruskan misalkan di app1 utilisasinya yang masih lega. Nah, dia akan meneruskan requestnya ke app1 baru sistemnya berjalan atau berfungsi seperti mana semestinya. Nah, untuk di database-nya kita udah ngesetnya kita set sebagai replikasinya menggunakan Galera. Jadi dia akan bakalan sinkronis di antar 3 node-nya. Nah, cuman untuk di sini kita menggambarkannya app1 itu connect-nya ke DB1, app2 connect-nya ke DB2, app3 connect-nya ke DB3. Nah, itu mungkin kalau dari rancangan ini ada sedikit masih kurang ya untuk meningkatkan availability kalau mau lebih lebih supaya memiliki nilai SLA layanan aplikasinya lebih tinggi lagi. Ini lebih bagus kita bikin juga LB nih buat database. Jadi app1, app2, app3 dia bakalan mengakses ke DB itu melalui LB. Nanti di LB-nya yang bakalan milih tuh, nentuin mau ke node mana datanya akan dikirim. Itu bakalan lebih bagus lagi. Nah, untuk modelan seperti ini nih, kalau seandainya node 1 atau app1-nya ini mengalami kerusakan hardware atau mati, nah, request bakalan tetap bisa masuk. Karena si LB ini bakalan mendeteksi nih kalau app1-nya downtime atau mati. Dia bakalan meneruskan paketnya ke app2 atau ke app3, tergantung mana yang lebih lega lagi utilisasinya. Nah, di sini nih sistemnya seperti ini yang nggak menggunakan LB di DB-nya mungkin memiliki kelemahannya, yaitu karena kita nggak pakai LB di DB. Jadi kalau seandainya yang bermasalah itu adalah node DB1, nah, secara si LB dia mendeteksi untuk service webnya atau aplikasinya tetap running. Nah, padahal di aplikasinya tidak bisa connect ke DB, tapi secara service dia bakalan tetap running. Nah, itu akan bermasalah juga sih dari ini. Jadi kita perlu monitoring lagi sih untuk sistem kalau yang rancangannya seperti ini. Kita harus punya monitor lagi, setiap server itu harus termonitor. Jadi ketika ada DB1 mati, nah kita harus melepaskan konfigurasi clustering si app1. Misalkan yang mati DB1 nih, server DB1. Nah, kita harus lepasin tuh konfigurasi node si app1-nya karena si DB1 ini dihit oleh app1. Nah, sehingga nanti dalam clusteringnya dia hanya akan memiliki 2 node si aplikasinya dan 2 node DB-nya. Nah, jadi kalau seandainya ya ada kejadian kerusakan atau downtime di DB, kita harus bisa cepat melakukan aksi untuk melepaskan eh, cluster node di LB-nya untuk server yang berhubungan dengan DB1. Seperti pada gambar ini adalah si app1-nya. Nah, untuk implementasinya biasanya untuk di LB kita seperti biasa cuman install Nginx, kemudian kita bikin nih konfigurasinya di dalam folder konfigurasi Nginx. Kita bisa taruhnya di site enable atau di nginx.conf-nya langsung juga bisa. Kita bikin file baru loadbalance.conf. Kemudian di sini nih kita initiate untuk node node si aplikasi dari LB-nya. Nah, di sini kita set ini si server terus IP address server app1. Nah, kita ngarahinnya ke port 80. Misalkan si aplikasinya running di port 80 HTTP. Kemudian di sini ada check max filenya 3 file, timeoutnya 10 second. Jadi dia bakalan ngecek dulu nih. Dari si Nginx ini bakalan lakukan pengecekan terus. Dia bakalan ngecek dalam 10 second terjadi nggak 3 file. Kalau terjadi 3 kali file berarti node-nya akan dianggap down. Nah, jadi kalau ada request yang masuk dia bakalan nurusin ke node yang lain. Kita bisa ngesetnya ini sekecil mungkin bisa biar dia lebih lebih akurat lagi. Tapi biasanya sih rata-rata kalau 3 second ini udah cukup baik sih pendeteksiannya. Kemudian kita ngeset seperti bikin vhost pada standarnya.
Untuk port 443 itu kita ke set server name, apa domain aplikasi kita, kemudian setup lognya, kemudian ini buat direct direct koneksinya, karena ini di port 443 itu kita bakalan ngedirectnya ke HTTP backend. Nah, si HTTP backend tadi itu yang ini, si upstream backend ini yang merupakan konfigurasi dari clustering Nginx-nya. Kuliah. Kemudian untuk setup sertifikat juga untuk SSL domain bisa kita set di sini. Terus untuk di aplikasi servernya standar kita bikin misalkan pakai Nginx juga kita nge-setup untuk aplikasinya running di port 80. Terus kita define untuk path aplikasinya kemana. Terus setup access log sama error lognya. Nah, ini untuk implementasi kalau kebetulan aplikasinya base-nya PHP, kita setup untuk konfigurasi PHP-nya di Nginx. Kemudian untuk database, kalau di database kita konfigurasinya itu kita kita samakan dulu data di setiap database 1, 2, dan 3. Nah, itu kita bisa melakukannya dengan backup backup restore di semua DB atau not DB. Kemudian kita setup myCNF-nya di Node 1 misalkan. Nah, itu kita set tuh seperti ini. Kita ngeset lognya, bin lognya, default storage engine-nya ini pakai InnoDB. Kemudian untuk setup galeranya kita aktifin. Ini untuk apanya library-nya. Kemudian ini untuk cluster name-nya kita bikin misalkan namanya cluster DB. Terus untuk web cluster address ini adalah anggota node atau node-node dari server DB-nya ada 3 misalkan. Kita masukin IP DB1, DB2, DB3. Terus synchronize-nya kita pilih metodenya rsync. Kemudian, nah karena ini node 1 kita define nih node address-nya itu di IP node address DB1, terus name-nya DB node 1 misalkan. Nah, untuk node 1 misalkan kita jadi master, kita nge-setupnya nanti nge-runningnya dia sebagai Galera new cluster untuk running service-nya, bukan pakai sistem CTL star. Nanti di node 2 baru kita setupnya hampir mirip kayak di atas, mirip. Cuma kita bedain ininya aja, node address sama node name-nya. Kemudian nanti kita start service-nya itu sistem CTL star MySQLD atau MariaDB. Karena biasanya MariaDB sama MySQLD ini nama service-nya sama. Nah, itu kita nanti bisa ngecek untuk status ininya, synchronize-nya lewat komen show status like WSREP. Nah, di sini nanti bakalan kelihatan untuk state-nya dia sync. Kalau dia statusnya udah sync berarti dia antara node itu dia udah ke sync dengan baik. Jadi datanya udah sama. Nah, untuk pengujiannya gimana ya? Sebenarnya saya bisa ngeliatin sih konfigurasi aslinya seperti apa. Misalkan seperti ini. Ini saya ada server web, ada 3 node, terus ada LB, terus ada DB-nya 3 juga. Jadi di sini saya ngesetnya seperti yang di dalam jurnal saya itu app1 itu koneksi mana dia? Nih, app1 itu dia DB-nya ke DB1, app2 itu ke DB2, app3 itu ke DB3. Nah, ini bisa kita lihat. Ini saya lupa nih gimana datanya. Dulu. Oh, www.data. Tadi ya. Nah, ya duduk data.
Nah, saya aplikasinya nggak paham sih dia. Yang jelas sih saya nyuruhnya kalau untuk aplikasi web server 1 dia nembak ke DB1 gimana ya settingnya ya sistem kali edit database nggak kelihatan nanti passwordnya jangan deh. LB-nya aja dah si engine tag set enable set go career. Nah nih dia kita set untuk upstreamnya. Oh kebetulan ini lagi menggunakan IP hash. Nah ini node 2-nya lagi dimatikan. Oh iya kemarin ini buat capture nih saya matiin. Ya. Jadi konfigurasinya seperti ini untuk server untuk koneksinya kita untuk LB-nya sebenarnya poinnya cuma di sini doang untuk definisi node-nya. Kayak ini adalah node 1 untuk app1, ini app2, ini app3. Nah, kalau di sini ini node 2-nya lagi di nonaktifin. Nah, ini untuk node 1. Jadi kalau ada request yang ke domain gokarir.id ini, nah nanti si LB ini bakalan ngirim datanya bisa jadi ke app1 atau ke app3 ini. Terus nanti manggilnya dari domain ini dia akan nerusin aksesnya ke backend ini. Backend ini yang ini nih, AppStream backend. Jadi kalau biasanya kalau kita bikin ini sebenarnya juga penggunaan Nginx proxy pass ini juga bisa sebagai ini ya, bisa kita manfaatin untuk penghematan penggunaan IP public juga ya. Jadi kita bisa bikin banyak domain ke satu IP public. Jadi semuanya nanti bakalan masuk ke LB ini yang bakalan nerusin ke aplikasinya kemana aja. Jadi ini juga bisa nih langsung kita proxy pass ini bisa kita panggil atau kita tembak ke salah satu server tertentu gitu. Ke yang dia tanpa tanpa menggunakan eh, konsep load balancernya yang ini ya, yang ada punya cluster 3 node ini. Jadi kita bisa juga juga bisa sih bikin requestnya langsung ke aplikasinya, ke end host aplikasinya. Nah, untuk DB-nya, oh DB saya bikin di sini juga sih untuk monitornya. Max CTRL, this server. Oh, nah dari sini kita bisa lihat antara node DB node 1, node 2, node 3 itu dia saling ngesync dan running. Jadi sebenarnya ini node 2 nggak ada masalah sih. Ini cuman kemarin saya sempat matiin buat testing ngambil capture ini. Kalau ketika dimatiin kita masih tetap bisa ngakses aplikasinya. Ini lupa saya hidupin lagi deh. Nah, sebenarnya ini udah ada sih service untuk kita bikin LB si DB-nya. Cuman kalau nggak salah ini waktu itu saya nggak jadi make karena apa ya? eh Sempat ada problem sih kalau nggak salah. Akhirnya nggak jadi sih saya bikin LB di DB-nya. Akhirnya makanya saya bikin web 1 ke DB1, web 2 ke DB2, web 3 ke DB3. Sebenarnya ini service Maxscale ini bisa dipakai buat ini sih, buat jadiin LBCDB-nya. Ya. Mungkin itu aja sih yang bisa saya jelasin atau saya sampaikan untuk terkait tugas kelompok 8 terkait high availability system dengan pemanfaatan load balancing Nginx dan Galera Cluster MariaDB. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya, bisa diajukan pertanyaannya. Boleh nanya, boleh nanya. Boleh, boleh. Silakan, Mas.
Kalau load balancing database gini bisa berdasarkan Gimana query Mas? nggak ya? Gimana gimana? Load balancing. Kan ini load balancingnya ke database juga nih. Terus Enggak, P sebenarnya kalau yang dari saya itu load balancernya cuma di aplikasinya sih Pak. di aplikasinya. Iya, di DB-nya kita saya ngesetnya app 1 ke DB 1, app 2 ke Oh, DB 2, app 3 ke DB 3. Nah, sebelumnya pernah saya bikin LB dulu di sininya. Jadi app 1, 2, 3 itu nembak ke LB. Cuman waktu itu ada masalah apa gitu saya lupa juga. Agak kurang kayaknya mungkin konfigurasi saya masih masih belum terlalu komplit kali ya. Jadi nggak ada cross check utilisasinya ke sini. Seharusnya di DLB nanti dia ada pengecekan tuh di max scale tuh sebenarnya ada pengecekan ke DB 1, DB 2, DB 3. Nah, nanti mana tuh di antara akses yang dari app itu mana sih node-nya yang lagi lega atau lagi availability secara secara utilisasi. Nah, dia bakalan nurusin query-nya ke situ. oh, Mm-mm. Cuman yang satu sih yang saya tahu dari dari Galera itu Galera cluster itu eh di dalam kondisi dia sedang sinkronis itu kita kalau bisa disarankan nggak ada melakukan proses alter table sih. Karena kalau dia ngalter dia bakalan ngelok. Misalkan kita ngelakukan alter di DB 1 nih. Nah, gara-gara dia nge-synchronize nanti di DB 2 DB 3-nya dia bakalan ngelok juga tabelnya. seharusnya di Slav itu nggak boleh insert kan ya, hanya read paling nggak. Iya, jadi sebenarnya kalau bagusnya ini bikinnya mungkin apa ya? Ya single note sih palingan DB-nya satu, DB-nya satu, mungkin kasih spek yang gede. Nah, terus untuk ininya kita bikin replikasi yang ini standby, mode standby. Jadi kalau mau ngecek-ngecek bisa di di ininya aja di replikasi slave-nya gitu. Kalau ini kan master Kalau master. ini apa? Sekarang itu kalau saya bikin itu master itu hanya untuk insert ya. Jadi kalau kayak di PHP koneksi database-nya ada dua tuh, koneksi ke Hmm, master sama dan slave. ya Jadi ya kalau bisa. insert harus ke master, kalau read ke slave. Cuman Ya, saya mikirnya tuh apakah ada yang load balancing yang kalau dia pilih apa query-nya select maka dia akan otomatis ke slave. Kalau query-nya insert atau update dia ke master gitu. hmm, kalau Belum ada itu kayaknya ya, nggak mungkin. ada sih belum sih. Bisa palingan di custom kayaknya ya. Cuman kayaknya kalau dari konfigurasi itu nggak ada sih. Harus ada kayak MySQL proxy juga sih kayaknya. Iya, Oh, berarti ini lebih di aplikasinya ya di depan. iya lebih di aplikasinya Ap- kan. DB ini kita cuman istilahnya jaga buat kita punya backup aja gitu kan. Iya. Dan terus ya udah yang penting di Kalau antara LB-nya down gimana? LB-nya down. LB-nya apa? Load balancer-nya mati malah. Load Nah, balancing-nya yang ini kan kehabisan kebetulan resource. iya benar benar. Kalau LB-nya cuma satu kan juga berabe juga ya. Ini Iya. kan poinnya kita kalau bisa bikin ini kan high capability ini kan poinnya kan supaya kita memiliki minimal downtime kan. Kalau downtime udah Hmm. pasti mungkin bakalan tetap ada ya. Yang 100% itu sulit banget kita dapetin kan. Nah, ini konsepnya kebetulan karena si LB ini isinya cuman ini doang kan. Kita isinya cuman konfigurasi engine X doang kan untuk domain-domain. Misalkan ini nih kayak ini lumayan banyak sih konfigurasinya cuman ya ini cuman domain-domain atau hosting-hostingnya klien-klien dari perusahaan ini aja. Nah, ini secara ini sebenarnya ringan. Jadi sebenarnya kita bisa bikin backupnya kalau dia kita bikin dalam bentuk VM. Kebetulan ini ada Oh, servernya jadi juga VM. ini ya di clone VM-nya ya. Jadi servernya diklon aja karena dia nggak ada data yang apa ya nggak ada data yang bergerak lah gitu di sini. Palingan log doang. Hmm. Jadi untuk bikin ini atau kita bisa bikin satu server standby-nya aja. Nah, kita sync aja nih. Kita setupnya sama engine X-nya kemudian kita sync aja nih untuk folder set set enable ini. Misalkan sekali setiap malam gitu. Cuman dia modenya standby. Jadi nanti kalau seandainya satu VM LB-nya mati atau rusak atau apa ya kita tinggal belokin aja ke NAT-nya dari Mikrotik misalkan. Kebetulan ini saya juga sistemnya IP public nggak saya taruh di server. Jadi IP public itu saya taruh di router. Nah, yang ke LB-nya itu dia mainnya ini. LB, mana LB. Nah, nih, dia LB itu dia mainnya, mana sih port 443? Ah, ini dia.
Ini server saya nih. Nah, ini nanti kita tinggal ganti aja nih actionnya ke LB yang satunya lagi. Jadi kita nggak ada repointing domain, nggak ada. Hmm. Oh, kalau Mm. pakai Mikrotik bersama ada yang pengecekan itu ya. Jadi kalau ternyata server ini nggak bisa diakses, rubah nih NAT role-nya biar otomatis sendiri. Oh, itu palingan kita bikin monitoring sih, Mas. Hmm. Metode monitoring ke LB-nya ini. Di Mikrotiknya bisa tuh. Jadi nanti tinggal begitu ternyata yang targetnya down, arahin ke NAT-nya ke LB satunya gitu. Oh, bisa ya? Oh, saya Bisa. malah belum pernah nyoba tuh yang kayak gitu. Ya, ini kebetulan nih Itu yang mikrotiknya biasa dipakai di load mikrotik balancing internet rumahan sih juga. ini masalahnya. Mikrotik kecil. File over. Jadi kalau Oh, iya 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 yang hmm, HA ya, yang kayak 1100 HA. ya jadi kalau di Hmm. Mikrotik bisa disetting juga nanti. Jadi kepikiran Bisa saya bisa bisa. malah. Oh iya yang kayak itu iya iya iya. Itu di kantor lama saya tuh bikinnya kayak gitu sih sekarang. Sip, Hmm. mantep ini. Silakan yang lain yang mau nanya, Ya mungkin ada nanya-nanya. biar ramai. Ya. Tapi kalau untuk ini sebenarnya aplikasinya bisa jadi yang lain ya. Yang penting dia bisa diakses lewat WebDAV. Nanti si Engine X-nya tinggal tinggal ngedefinein aja dia ke port apa gitu kan. Misalkan kan juga banyak tuh kayak aplikasi Java pakai Tomcat gitu kan running di port berapa 8009 atau 8090 gitu. Ini tinggal diganti aja nanti nih node-nya yang settingan node ininya dia ke port berapa gitu, port 8009 misalkan atau 8080. Jadi kalau dia Java, Python atau apa, misalkan dia WebDAV bisa. Jadi kita mengkonversiin atau setup SSL-nya atau HTTPS-nya itu di LB nanti. Nah, ini juga jadinya juga bisa ngehemat IP public dan memperkecil juga sih open port di public. Kita bisa cuman atur port yang ke open tuh port 443 aja gitu. Sip, mantap. Jadi bisa bisa bikin kita nanti tuh satu satu IP public untuk banyak domain. Soalnya kalau cuman LB ini speknya juga nggak perlu besar-besar amat sih, bisa kecil karena dia cuman forwarding paket doang, jadi nggak bakalan besar bebannya. Kalau dicek nih juga utilisasinya kecil terus tuh. Tuh. Ini kalau nggak salah saya ngeceknya ngesetnya kecil sih ini CPU. Tuh di chat ada yang nanya katanya sudah live itu. Udah Mas, Mantap. kebetulan udah Paling setahunan nggak kalau nggak kedenger salah ini. ini. Ini harusnya jadi webinar nih, Mas. Nantinya saya arahkan buat teman-teman nih, seperti Mas Arif, Pak Dino untuk webinar ini ya. Waduh. Iya Bagus, dong. Pak. Betul, Pak. Bagus, Pak. Ya, siap ya. Oke, ini nanti sedikit aja nih kalau dari saya Pak Dino ya. Ya Pak. Oke, terima kasih ditutup aja, nggak apa-apa langsung presentasinya. Ya. Oke, ini sama ya kurang lebih sama kayak punya Mas Arif ya terkait implementasi ya. Nantinya paling ditambahkan aja. Ini high capability-nya kira-kira berapa persennya ya. Ini kebetulan saya udah cari-cari nih terkait referensinya nih. Ada referensi jurnal yang terkait implementasi kurang lebih sama ya. Nanti dikasih aja di bagian abstraknya itu. Kalau nggak salah ada Ini saya ada saya tambahan bikin sih. persennya. Jadi, Cuman rasionya sekitar 99,95 Pak. nah itu dituliskan di sini nantinya ya di bagian abstraknya ya supaya Oh di terlihat. abstraknya ya Pak. Iya betul ya. Oke Jadi oke. nilainya dimasukkan berapa naiknya, beberapa Hmm. persentasenya ya, kurang lebih seperti itu ya, Ya Mas Dino ya. Nanti juga buat pasar juga kurang lebih seperti itu. Jadi ditambah penjelasan ini saya ya. kasih sedikit arahan sampai bab 2 aja dulu ya, karena memang nanti kan ada UAS lagi ya selanjutnya ya. Jadi paling nanti Oh iya. ditambahkan aja terkait apa, terkait kerangka berpikirnya apa nanti ditambahkan nanti dilihat-lihat lagi aja ya. Ini saya ada contohnya nih di ini nanti dicari aja di Google Scholar ya. Seperti ini nanti buatnya ya. Ini ada kerangka berpikirnya seperti apa, nanti ditambah-tambah aja. Ini kan judulnya kalau lebih hampir sama nih. Status saya capability server,
balancing berbasis cluster ya, kurang sama ya, hampir sama ya, Iya, ada referensinya ya. Nanti di review aja ya, Pak Mas Dino ya, iya Pak. untuk ininya ya di jurnal-jurnalnya ya. Seperti ini kan ada keterangannya nih, ada tambahan nilai value-nya berapa, 96 nanti ditambahkan aja berapa ya, sama nanti ditambahkan aja di bagian abstrak sama pendalanya tadi kurang lebih sudah ini ya sudah ada untuk review sebelumnya, nanti direvisi aja sedikit ya Mas Dino ya. Iya Pak. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Buat Mas Arif juga nanti ya, jurnalnya direvisi aja sampai bab 2 itu ya. Ditambahkan di bagian pendalonnya sudah belum itu Mas Arif ya. Oke nih buat Mas Dino, terima kasih ya. Iya sama-sama Pak. Nah, nanti dicari aja judulnya di copy aja di Google Scholar, cari jurnal-jurnal yang terkait dengan judul itu seperti apa. Jadi cara penerapannya itu seperti apa di dalam jurnalnya itu ya. Jadi cara penyampaian itu seperti apa. Jadi disampaikan dengan baik high capability-nya berapa persen kalau seperti itu ya. Jadi supaya terlihat ya Mas Dino ya. Iya Pak. Oke. Dia siap gak nih Mas Dino sama Mas Arif nih, saya udah punya target nih buat buat webinar nih Mas Dino, Mas Arif, Pak Ibnu nih, nanti beberapa teman yang lain harus mudah-mudahan dapat penyusul nih ya. Setuju nggak Mas Arif, Mas Dino, Pak Ibnu? Setuju ya? Kalau waktunya cocok sih bisa aja sih Pak. Coba lagi ya lihat dulu lah nanti waktunya Pak. Ya, Pak. Kalau Mas Arif udah cocok Sabtu, terus sepertinya senggang ini Mas Arif ini nih. Iya, soalnya kan Senin Kalau Pak sampai Dino Jumat nggak kan tahu nih. juga kita kan butuh nyiapin bahan juga Pak. Senin sampai Jumat nih lagi ya tergantung proyek di kantor sih. Mau ke Oh kampus gitu. aja, Pak. Wah, benar mau workshop aja workshop. Adanya hari apa? Hari apa? Bukan, maksudnya mau ke Workshop kampus aja. boleh, Udah 3 tahun workshop. nyari waktu nggak dapet-dapet, Pak. Iya ya, saya juga sebenarnya Senin sudah kapan? menyadari itu. Cuma bagaimana caranya supaya Mas Arif dan teman-teman yang lain belum bisa ke kampus ya? Ini janjian Apa Senin, kita Pak. yang lain gimana Mas Gipari? Senin bisa nggak Senin? Udah saya bikin pollingnya sih. Oh, udah ya, bikin Yang codingnya bisa ya aja kapan? datang. Senin kapan besok? Coba tanya Mas Ya, Arif. Senin kapan Mas Arif? kita Oh, kita Senin ngopi aja nih. Senin ngopi-ngopi, ketemu ngobrol. Senin iya, nobar katanya, nobar lu kuliah. ya langsung dibuat aja pollingnya ya Mas Gipari ya. Semoga teman-teman ini sudah sampai semester 5 paling tidak bisa lah kita ngopi-ngopi lah sejenak lah ya. Oke. Oke, nanti buat kelompok lain tolong dipersiapkan ya untuk presentasinya ya. Oke, Mas Dino tadi ada karena ada 3 pertanyaan jadi sudah ada tambahan 20 poin sudah saya masukkan ya, Ya, teman-teman ya. maksud. Oke. Oke, nanti buat kelompok lain tolong dipersiapkan ya buat yang belum mengumpulkan UTS, tolong segera dikumpulkan ya buat teman-teman dikerjakan aja sepemahamannya supaya saya tahu sampai di mana pemahaman teman-teman ya. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman semua ya. Oke, baik. Eh, jika tidak ada pertanyaan lain, kita tutup aja pertemuan kita pada hari ini ya teman-teman semua ya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah presentasi dan juga standby sampai jam ini. Selamat malam buat teman-teman semua. Malam Malam, Pak. Pak. Terima Malam kasih, Pak. Pak. Selamat malam teman-teman semua. Saya Jintip ya teman-teman ya. Dipersiapkan Terima ya kasih untuk Pak. Malam, iya Pak. di Terima kasih, Pak. iya terima kasih saya Jintip ya teman-teman ya.